captain of my soul. I will remember the victories you've won. As trouble comes my way in the darkest of days, I will look to you and lift my voice to say, I will not fear, for you are near. Super strong God, you're right by my side. When things are hard, you show your power. Super strong God, you're right by my side. Super strong God. Jangan ganggu aku. Aku panik nih, Riko. Ayo, kenapa? Kenapa? Riko jangan sedih gitu loh. Gak mau lihat. Astaga, kenapa? Kok nangis kayak gitu? Kenapa? Lagi sedih. Oh, sedih kenapa? Karena Bapak Riko sakit. Astaga. Iya. Sudah, jangan sedih. Yuk, kita berdoa aja ya sama-sama supaya papanya Riko sembuh. Rika mau berdoa nih buat papanya Riko. Iya. Yuk kita berdoa bareng-bareng ya. Iya. Tuhan Yesus, tolong sembuhin papanya Riko. Amin. Amin. Nah, semoga cepat sembuh ya papanya Riko. Udah jangan nangis lagi, jangan Iya. sedih. Teman-teman kita udah pada nunggu nih. Yuk, kita sapa dulu aja. Ya. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Riko semangat sekali lagi, kurang semangat nih kayaknya. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, masih di tema bulan ini yaitu Boldness to the King, keberanian kepada sang raja, berani mendoakan orang lain. Iya. Riko masih lemas nih kayaknya. Iya, masih ini. Aduh. Oke deh, before we continue worship, there are three important rules that you must obey. Listen carefully ya teman-teman. Yes, yang pertama apa itu ya? Yang pertama apa, Rika? Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya teman-teman ya. Yang kedua nih apa, Riko? Iya, yang kedua. Riko, jangan nangis dulu. Kita nih ditungguin teman-teman. Ayo. Yang kedua apa yang kedua? Apa ya? Yang kedua apa, Rika? Astaga. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Iya, harus entusiastik. Iya, itu Ikutin berarti gerakan. teman-teman semua berdiri, bernyanyi dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak. Iya, yang ketiga, listen to the God Riko jangan hilang, Riko sini. masih nangis dia ada nih, Ya ampun. bekas-bekasnya nangis. Ya udah deh, yang ketiga apa tuh? Listen to God's word seriously. Itu berarti Berarti jangan sambil makan ya teman-teman. Aduh gimana nih Rikonya? Pokoknya siapkan hati dan pikiranmu aja deh. iya. Selamat beribadah di Kids Sesar Kingdom Kids. It's time to question reminder. Kids Church
Pelajaran selama bulan ini yaitu tentang boldness to the king, keberanian kepada sang raja yaitu Yesus Kristus. Dan minggu lalu kita telah belajar tentang berani menyampaikan berita Injil. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Menurut adik-adik Rocky, mengapa ya kita harus berani menyampaikan berita Injil? Kenapa ya kak? Kakak bantu ya, kita harus berani menyampaikan berita Injil supaya orang lain dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dapat juga menjadi pribadi yang berani menyampaikan berita Injil. Oke adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, mau memuji nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berikan siap pada adik-adik semua dan juga berkati kakak-kakak yang akan melayani, biar urapan yang daripada Tuhan turun atas kakak-kakak semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. My hero defender, captain of my soul. I will remember the victories you've won. As trouble comes my way in the darkest of days, I will look to you and lift my voice to say, I will not fear, for you are near. Super strong God, you're right by my side. When things are hard, you show your power. Super strong God, you fight by my side. Super strong God. My friend
pengharapan di sepanjang Hanya di dalam kuasa-Nya. Tinggi lagi tepuk tangannya. di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Let's go. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya! Mari adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Katakan bersama. When my world is shaking. When my world is shaking and the
you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. God, there is none like you. Lord, there is none like you. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu terhadap kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat ya? Luar biasa, puji Tuhan adik-adik. Bulan ini temanya tentang apa? Iya, boldness to the king. Ya, minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita berani mendoakan orang lain, ya. Berani itu bukan berani untuk melawan, tapi berani untuk kita bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, ya, dan mendoakan orang lain. Nah, minggu ini kita belajar bagaimana kita mendoakan orang lain, adik-adik, ya. Oke, doa itu apa sih? Ada yang tahu? Oke adik-adik, pasti tahu ya, pasti papa mama sudah mengajari bagaimana adik-adik berdoa di rumah, bagaimana adik-adik bisa berdoa waktu makan, waktu mau tidur, waktu mau pergi kemana, ke sekolah ataupun kemanapun. Nah, bukan hanya itu aja adik-adik ya. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kita semua kakak, adik-adik juga adalah orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah doa adik-adik ya. Kita bisa nafas setiap hari, itu adalah doa bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, doa juga senjata bagi orang percaya adik-adik ya. Bukan kita lihat senjata itu kayak pedang gitu, bukan. Tapi senjata adalah pada waktu kita kesusahan, pada waktu kita kesulitan, kita bisa datang pada Tuhan. Kita bisa naikkan doa kita kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, mengapa sih kita sebagai orang percaya itu harus berdoa? Kenapa yo? Ada yang tahu? Ya, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Supaya fokus kita tidak pada diri kita sendiri, ya, tapi fokus kita berdoa untuk orang lain. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Berdoa itu adalah perintah adik-adik ya, perintah dari Tuhan. Adik-adik bisa baca pada 1 Timotius pasal 2 ayat yang 1. Adik-adik bisa baca bahwa kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan,
ya. Itu adalah perintah dari Tuhan. Kemudian apalagi doa mengalihkan fokus kita kepada orang lain ya tadi ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa berdoa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berdoa untuk orang lain, kita menyenangkan hati Tuhan, adik-adik ya. Oke, itu harus adik-adik mengerti. Kemudian bagaimana sih Kak kalau kita berdoa untuk orang lain, bagaimana? Nah, kita berdoa ya, kita berdoa untuk orang lain, mendoakan iman mereka supaya iman mereka boleh tetap di dalam Tuhan Yesus. Nah, berdoa juga untuk supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, supaya mereka tetap ada persatuan di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Kita berdoa untuk mereka, kita sama-sama menanggung setiap beban mereka, masalah mereka. Kita bisa mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara yang kita kenal. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi kita harus berdoa juga untuk orang lain itu supaya mereka tetap bisa di dalam kuat di dalam iman mereka, supaya mereka tetap Roh Kudus ada dalam hidup mereka, tertanam dan berakar dalam kasih dan mampu memahami kasih Allah. Ya, adik-adik ya, mari kita sama-sama belajar berdoa untuk mendoakan orang lain. Dan tentunya adik-adik ya, tentunya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Semua kehendak Tuhan yang terjadi. Oke adik-adik, kita percaya semuanya kita sudah bisa belajar berdoa dan kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kita berdoa. Oke adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama ya, supaya Tuhan Yesus menuntun kita semua, menuntun adik-adik untuk kita belajar berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, buat kehidupan adik-adik semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tetap berdoa, ajar kami untuk berdoa buat orang lain, buat semua yang ada di sekeliling kita Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan berdoa mendoakan orang lain. Kita bisa menanggung beban saudara-saudara yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberkati adik-adik dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap di dalam iman mereka, di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, doa adalah nafas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap detik, setiap waktu kita bisa berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita belajar berdoa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas kecil ada di Kisah Para Rasul 14 ayat 10a. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Adik-adik siap ikutin bersama kakak ya. Akan dibantu dengan kakak Renses. Let's go. Kisah Para Rasul 14 ayat 10a. Kisah Para Rasul 14 ayat 10a. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 14 ayat 10a. Kisah Para Rasul 14 ayat 10a. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Oke, sekarang ayat hafalan untuk kelas besar terdapat di Kisah Para Rasul 14 ayat 10.
Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Oke adik-adik, ayo ikuti bersama dengan kakak ya, akan dibantu dengan Kak Ruth. Let's go. Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Lalu kata Paulus dengan dengan suara nyaring, suara nyaring, berdirilah tegak berdirilah tegak di atas kakimu, di atas kakimu. dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Oke, sekali lagi adik-adik, let's go. Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dihafalkan ya. Adik-adik, ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap cinta akan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, mereka tetap taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak Tuhan yang melayani, biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan sukacita untuk melayani Engkau dengan sungguh. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa negara Indonesia, karena Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga boleh menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan memulihkan bangsa kami. Biarlah mereka yang belum mengenal Engkau boleh percaya akan Engkau Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hambamu Tuhan yang Kau utus dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, menyertai mereka sampai ke ujung bumi Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya biarlah keselamatan itu ada pada bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, supaya gereja kami boleh menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati gembala kami semuanya Tuhan, biar kami boleh memuliakan Engkau, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati orang tua, adik-adik rock dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati sekolah mereka, Engkau berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap mengandalkan Engkau menjadi pengharapan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, apa sih yang kalian pelajari? Teman-teman dapat dari firman Tuhan tadi. Apa? Coba, kalau Riko belajar apa? Kalau Riko belajar kalau doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Keren. Kalau Riko Iya. nih, Riko
belajar kalau kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Wow. Dan tibalah. Kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kisah Selaki Kingdom Kids. Bye bye. Bye bye, God bless you. Ya, bye Miko, bye. ayo Iya. semangat. Bye bye. Bye bye.